Halo semuanya, saya Lukmanul Hikmat dan selamat datang di sesi ngoding bareng. Kalau kalian pernah penasaran gimana sih cara kerja aplikasi, game, atau program komputer, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Tenang aja, kita bakal mulai dari nol, bener-bener dari dasar, pelan-pelan. Udah siap buat petualangan pertama kalian di dunia kode? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih pas lagi di kasir swalayan, lihat mbak atau mas yang nge-scan barang terus bip, totalnya langsung muncul gitu aja di layar? Itu bukan sulap loh, itu tuh kekuatan dari serangkaian perintah yang bekerja super cepat. Nah, sihir inilah yang bakal kita bongkar rahasianya hari ini. Otak di balik kecepatan mesin kasir itu namanya algoritma. Gampangnya, anggap aja algoritma itu kayak resep masakan. Kalau di resep kan ada langkah-langkah yang urut dan jelas buat bikin kue, kan? Nah, algoritma juga gitu, tapi perintahnya buat komputer. Contohnya, langkah 1, scan barcode. Langkah 2, cari harganya. Langkah 3, tambahin ke total. Simple, tapi hasilnya luar biasa. Tentu aja, resep buat komputer ini nggak bisa kita tulis pakai bahasa Indonesia. Kita butuh bahasa yang dimengerti sama komputer. Disinilah bahasa C berperan. Anggap aja bahasa C ini kayak bahasa latinnya dunia pemrograman. Dia tuh ibu dari banyak banget bahasa modern yang populer sekarang, kayak C++, Java, bahkan PHP. Jadi belajar C itu sama aja kayak kita ngebangun pondasi rumah yang paling kokoh. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal cari tahu dulu kenapa C for Lee itu penting, terus kita akan bedah program pertama kita bareng-bareng. Setelah itu, kita belajar cara program menyimpan data, bikin program kita bisa ngobrol, dan puncaknya bikin dia bisa mikir sendiri. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Dari sekian banyak bahasa pemrograman, kenapa sih kita harus mulainya dari C? Jadi, kenapa C? Pertama, C itu fondasi. Logikanya yang jelas dan terstruktur itu ngebantu kita buat mikir layaknya programmer sejati. Kedua, C itu, kenceng banget. Makanya sistem operasi kayak Windows atau Linux itu dibuat pakai C. Ketiga, dia juga fleksibel. Kode yang kita tulis bisa jalan di banyak platform. Dan yang paling penting, C itu masih relevan banget sampai sekarang, dari dunia game sampai sistem di dalam mobil kalian. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan, alias praktek. Kita bakal membedah program legendaris yang ditulis oleh hampir semua programmer di muka bumi, program Hello World. Nah, ini dia penampakannya, program pertama kita. Oke, saya tahu, ini mungkin kelihatannya kayak tulisan alien ya. Tapi percaya deh, setelah beberapa menit ke depan, setiap simbol dan kata di sini bakal jadi masuk akal banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng, baris per baris. Baris pertama, yang #includestudio.h, itu anggap aja kita lagi bilang ke komputer, komputer, sebelum mulai, tolong siapin kotak perkakas standar buat saya ya. Nah, di dalam kotak yang namanya studio.h ini, ada alat-alat dasar kayak perintah buat nampilin tulisan ke layar, yang bakal kita pakai sebentar lagi. Lanjut, ada int main. Setiap program C itu wajib punya ini. Anggap aja ini tuh pintu masuk utamanya. Pas program kita dijalanin, komputer bakal langsung nyari pintu ini buat mulai kerja. Semua perintah yang ada di antara kurung kurawal, itulah isi dari rumah program kita. Dan inilah alat dari kotak perkakas tadi, printf. Ini singkatan dari print formatted. Tugasnya simple banget, nampilin apapun yang kita tulis di antara tanda kurung dan tanda petik ke layar. Jadi baris ini tuh secara harfiah nyuruh komputer buat ngomong Hello World. Oke, program kita sekarang udah bisa ngomong. Keren! Nah, sekarang gimana caranya biar program kita bisa ingat sesuatu? Disinilah kita butuh yang namanya variabel. Gampangnya, bayangin aja variabel itu kayak kotak penyimpanan di dalam memori komputer. Setiap kotak punya label. Itu nama variabelnya, dan bisa kita isi dengan sesuatu, yaitu datanya. Misalnya, kita bikin kotak dengan label umur. Terus kita isi dengan angka 25. Kapanpun kita butuh, kita tinggal panggil aja labelnya. Ya, sama kayak di dunia nyata kan, kita nggak mungkin naruh sepatu di kotak buat nyimpen perhiasan. Komputer juga gitu, dia perlu tahu jenis data apa yang mau kita simpan. Kalau cuma satu huruf, kita pakai char. Kalau angka utuh kayak 10 atau 19, kita pakai int. Dan buat angka yang ada komanya, kayak 65.3, kita pakainya float. Ini penting biar komputer nyiapin ruang yang pas. Sekarang, ayo kita gabungin semua ilmunya. Kita udah tahu cara nampilin informasi. Terus gimana caranya biar program bisa nerima informasi dari kita, si pengguna? Nah, kalau printf tadi itu ibaratnya mulut program buat ngomong, maka scanf ini adalah kupingnya. Perintah ini bikin program kita berhenti sejenak dan dengerin input dari keyboard.
Apapun yang kita ketik nanti bakal diambil dan disimpan ke dalam kotak atau variabel yang udah kita siapin. Waktu kita pakai printf atau scanf, kita perlu ngasih kode rahasia ke komputer buat ngasih tahu jenis data apa yang kita maksud. Anggap aja ini kayak stiker di paket. %D itu artinya, hey, yang ini isinya angka bulat ya. %F buat angka pecahan. Dan %C buat satu huruf aja. Ini cara kita komunikasi yang jelas ke komputer. Oh, satu lagi, /n itu trik jitu buat bikin baris baru. Sejauh ini, program kita itu cuma jalan lurus aja. Nurutin perintah dari atas ke bawah. Sekarang, ayo kita naik level. Kita bikin program kita jadi pinter dan bisa bikin keputusan sendiri. Betul sekali. Sampai detik ini, program kita itu kayak robot yang cuma bisa ngikutin perintah satu persatu. Sekarang kita akan kasih dia kemampuan buat berpikir. Inilah yang ngebedain kalkulator biasa sama program yang benar-benar cerdas. Kemampuan buat milih jalan berdasarkan kondisi tertentu. Caranya gampang banget, persis kayak cara kita mikir sehari-hari. Kita pakai if dan else. If atau jika sebuah kondisi terpenuhi, misalnya total belanja di atas 100.000, maka program akan melakukan sesuatu, contohnya ngasih hadiah. Else atau jika tidak, maka dia akan melakukan hal lain, misalnya cuma bilang terima kasih. Ini adalah persimpangan jalan pertama untuk program kita. Oke, kita rekap cepat ya poin-poin penting hari ini. Pertama, kita tahu C itu fondasi yang super kuat. Kedua, setiap program C pasti punya pintu masuk, yaitu main function. Ketiga, kita punya kotak bernama variabel untuk nyimpan data. Keempat, kita punya mulut printf dan kuping scanf buat komunikasi. Dan yang paling seru, kita punya if-else yang ngasih otak ke program kita buat milih. Sekarang, kalian udah pegang kunci-kunci dasarnya. Dengan blok-blok bangunan yang sama persis seperti ini, orang-orang di luar sana udah berhasil bikin macem-macem. Dari game sederhana sampai sistem operasi yang rumit. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara mulainya, tapi program apa yang pengen kalian ciptakan. Imajinasi kalian adalah satu-satunya batasan. Terima kasih banyak udah belajar bareng saya hari ini.